over, made me feel beautiful. When I'm in your arms, feels like I have it all. Is it your tattoo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Lara Puspita dengan NIM 1930201258 dari kelas PGMI 07, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Baiklah, di video kali ini saya akan membuat praktek mengajar dengan tema kedisiplinan bab 3 kelas 5 SD. Langsung saja, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi kita di pertemuan yang selanjutnya. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Apakah hadir semua hari ini? Hadir semua ya? Semua. Oke. Semuanya sudah sarapan kan? Sudah sarapan ya, harus semangat. Kita harus belajar semangat. Nah, kalau bisa sarapan itu adalah hal yang utama dalam setiap untuk melakukan kegiatan di pagi hari. Karena kalau tidak sarapan itu akan membuat kita kurang bersemangat. Coba Ibu akan mengetes semangat kalian dulu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Sekali lagi ya. Sepertinya kurang semangat. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, cukup ya. Ada yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Belum tahu kan? Kita akan mempelajari tentang kedisiplinan. Di bab 5 ya, kita akan mempelajari tentang kedisiplinan. Ada yang tahu disiplin itu apa? Manfaat disiplin itu apa? Tujuan dari disiplin itu apa? Gimana ya? Jadi di sini Ibu akan menjelaskan apa itu disiplin. Nah, kedisiplinan itu adalah suatu yang selalu tepat janji, yang bersifat tepat janji. Jadi, kalau kita bersifat atau sikap kita selalu tepat janji, tepat waktu, itu adalah salah satu sifat kedisiplinan. Kalau kita tidak bisa menggunakan waktu dengan baik atau kita tidak bisa menepati janji kita, itu tidak termasuk dalam kedisiplinan. Nah, kedisiplinan itu juga merupakan suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dan serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketentuan atau kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban. Nah, contohnya misalnya di lingkungan sekolah, di lingkungan kelas kita ini, kalian harus disiplin dengan waktu, disiplin dengan pakaian, cara berpakaian kalian di sekolah itu bagaimana. Itu adalah salah satu sifat atau sikap kedisiplinan kalian terhadap sekolah. Kita juga harus bisa mentaati tata tertib sekolah, yaitu dengan cara datang ke sekolah tepat waktu, memakai pakaian yang rapi. Itu adalah salah satu sikap kedisiplinan kita sebagai seorang siswa. Ya, selanjutnya itu tujuan dari disiplin. Tujuan dari disiplin itu apa? Kalian tahu, belum ada yang tahu kan? Nah, tujuan dari disiplin itu adalah bisa membuat kita melatih ketaatan, melatih keterampilan kita dalam melakukan kedisiplinan. Itu tujuan dari disiplin. Nah, sedangkan manfaat disiplin itu banyak. Manfaatnya tidak hanya satu, tidak hanya dua, ataupun tiga, melainkan banyak. Salah satu manfaat disiplin itu adalah kita menumbuhkan kepekaan terhadap diri kita sendiri. Kita peka. Oh, misalnya kita menepati janji, kita ada janji sekitar jam 7:30, kita harus datang sebelum jam 7:30. Misal kita datang jam 8 atau misal atau kita bisa datang jam 7 tepat. Karena 7:30 kita ada janji. Itu adalah salah satu sikap kedisiplinan terhadap waktu. Nah, dan selanjutnya itu menumbuhkan kepedulian. Jadi sifat kita itu kita akan mempunyai rasa kepedulian terhadap sesama. Itu salah satu manfaat dari kedisiplinan. Manfaatnya selanjutnya itu adalah mengajarkan keteraturan. Jadi kalau kita mempelajari sikap disiplin, kita bisa mengajarkan keteraturan. Keteraturan misalnya mentaati peraturan tata tertib sekolah tadi, itu adalah manfaat dari kedisiplinan. Yang selanjutnya itu menumbuhkan rasa percaya diri. Dengan adanya sikap disiplin, kita bisa percaya diri terhadap diri kita sendiri. Misalnya itu kita ada
janji, menepati janji. Kita percaya diri bahwa kita itu akan mentaati janji kita itu, menepati janji kita. Yang selanjutnya itu adalah macam-macam kedisiplinan. Nah, macam-macam kedisiplinan itu terbagi menjadi 3, yaitu disiplin dalam menggunakan waktu, disiplin dalam beribadah, terus disiplin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, maksud dari disiplin dalam menggunakan waktu itu ialah yang kita bahas tadi, yaitu dengan menepati janji. Kalau kita ada janji sekitar jam 10, kita harus datang sebelum jam 10. Itu menepati janji. Disiplin dalam menggunakan waktu. Nah, yang kedua itu disiplin dalam beribadah. Maksudnya itu disiplin dalam beribadah, misal contoh kita sholat 5 waktu. Nah, dalam sholat 5 waktu itu kita harus disiplin untuk tidak meninggalkan sholat itu dalam satu waktu. Misalnya kita sholatnya itu ada azan sekitar jam 6 kan, misalnya maghrib. Nah, itu waktu azan. Kita harus terbiasa bersikap disiplin dalam waktu tersebut. Kita langsung sholat atau kita langsung wudhu. Itu namanya disiplin dalam beribadah. Kita tidak boleh menunda-nunda waktu. Dan selanjutnya itu disiplin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maksudnya itu kita harus bisa menyeimbangi diri kita di kehidupan bermasyarakat, bernegara, seperti itu. Misalnya kita dalam bergotong royong, kita harus disiplin waktu untuk datang ke tempat gotong royong tersebut, ataupun kita harus mentaati peraturan-peraturan yang ada di dalam peraturan daerah, misalnya di desa tersebut. Itu adalah disiplin dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan di lingkungan sekitar. Nah, cara kita menumbuhkan disiplin dalam diri kita itu yaitu dengan menentukan kita itu tidak boleh, kita harus tekankan dalam diri kita setiap ada permasalahan atau setiap ada setiap ada masalah, kita harus bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan catatan tidak boleh menunda-nunda waktu tersebut. Kita harus bisa menyelesaikan masalah tersebut. Nah, yang selanjutnya itu yang bekerja dengan orang lain, sehingga kita terlibat dengan sesuatu yang harus kita selesaikan atau sesuatu yang harus diselesaikan secara teratur. Nah, selanjutnya itu jadikan rutinitas yang selama ini kita rasakan sangat membosankan menjadi sesuatu yang menarik dan bisa membuat kita memanipulasi atau penyesuaian diri. Maksudnya itu yaitu kita harus bisa terbiasa dengan lingkungan sekitar, dengan lingkungan baru. Kita harus bersikap disiplin di situ. Nah, di sini ada manfaat yang ada akibat kalau kita tidak disiplin. Yang pertama itu sikap acuh yang ditunjukkan pada orang lain. Misalnya kita tidak disiplin. Ada orang yang tidak menepati waktu. Kita akan bersikap acuh tak acuh terhadap dia. Karena apa? Karena kita juga tidak disiplin. Nah, kalau misalnya orang disiplin, melihat orang yang datang telat, kita pasti akan menegur orang tersebut karena kita sudah terbiasa untuk disiplin. Nah, itu adalah salah satu contoh dari sikap acuh yang ditunjukkan pada orang lain kalau kita tidak bersikap disiplin. Yang kedua itu rasa malas dan kurang kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Nah, maksudnya itu kalau kita tidak bersikap disiplin, kita tidak akan peduli dengan terhadap lingkungan ataupun orang lain. Kita akan merasa malas. Contohnya ya, kita melihat sampah di sekitar kita. Karena kita tidak disiplin tidak menerapkan kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari kita akan membiarkan sampah di situ, tidak akan membuangnya ke tempat sampah. Itu contohnya. Dan yang selanjutnya itu kurangnya seorang dalam memanfaatkan waktu. Nah, ini ya, karena kurangnya seorang dalam memanfaatkan waktu itu, misalnya kita tidak bisa bisa membagi waktu. Misalnya ada tugas dikumpul jam 10 misalkan, ataupun kita ada tugas hari ini, besok dikumpul. Pasti kita, kalau orang yang tidak biasa disiplin, mereka akan mengerjakan tugas pas saat akan deadline waktu. Orang yang disiplin itu akan bisa memanajemenkan waktu, berbeda dengan orang yang tidak disiplin. Nah, yang selanjutnya itu ketidakdisiplinan seorang dapat dalam mematuhi peraturan yang ada. Misalnya di sekolah, contoh kita di dalam kelas. Di dalam kelas itu kita harus disiplin dalam berpakaian yang rapi, memakai sepatu hitam, topi dilepas kalau masuk ke dalam kelas, bukan upacara. Nah, di dalam upacara misalnya kita harus menggunakan topi, menggunakan dasi. Itu adalah salah satu kedisiplinan dalam peraturan yang ada di dalam sekolah. Kalau misalnya kita tidak disiplin, kita akan sewena-wena dan tidak akan mendengarkan dan kita akan melanggar pada peraturan yang ada di sekolah misalnya tadi kan.
Nah, yang selanjutnya itu tidak mempunyai rasa tanggung jawab. Nah, ini yang paling berbahaya ya. Karena sikap yang tidak memiliki rasa tanggung jawab itu adalah sikap yang tidak baik. Itu termasuk dalam hal yang tidak baik ya. Nah, tanggung jawab ini sangat penting dan sangat dianjurkan dipegang oleh siapapun. Kalau orang bersikap disiplin, mereka pasti akan bisa bertanggung jawab. Bertanggung jawab dengan waktu, bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan. Misalnya tadi dengan menepati janji. Kita ada janji sekitar jam berapa, kita harus menepatinya. Jadi itu adalah harus tanggung jawab, kita harus bisa menepatinya. Dan selanjutnya itu adalah kenakalan pada teman-teman sebaya. Nah, orang yang bersikap tidak disiplin itu akan mudah sekali terbawa emosi, kan malas bawanya. Misalnya ada temannya, ada sampah, coba dibuang di situ. Kalian nggak mau, pasti kalian akan kok kamu ini. Pasti kalian akan bertengkar dengan sampah satu itu karena sifat ketidakdisiplinan kalian. Nah, mungkin itu saja ya penjelasan dari Ibu. Selanjutnya itu Ibu akan silakan kalian pahami ya yang telah Ibu sampaikan tadi. Yang silakan, ada juga yang sudah tahu disiplin itu apa, manfaat disiplin itu apa. Nah, sekarang kita akan menggunakan media botol cerdas. Di sini silakan maju. Siapa yang mau maju untuk mengambil soal yang ada di botol cerdas? Silakan maju. Mbak ambilkan yang mana? Botol 1 atau botol kedua? Botol 1 ya. Ambil. Nah, ini ada soal. Nah, di dalam soalnya apa saja manfaat dari disiplin? Silakan dijawab. Apa saja manfaat dari disiplin? Kan tadi sudah Ibu jelaskan manfaat dari disiplin. Silakan dijawab ya. Dan selanjutnya kita masuk lagi. Selanjutnya ayo yang maju silakan. Yang ini. Ambil. Mengapa sikap disiplin itu harus diterapkan di dalam kelas? Nah, mengapa? Kan tadi sudah dijelaskan semua ya. Mengapa sifat disiplin harus diterapkan di dalam kelas? Ya karena kenapa ya? Ini cukup aja menjadi murid ini. Karena sikap disiplin itu adalah sikap yang harus kita miliki, apalagi kita sebagai seorang pelajar seperti kalian. Dari kecil harus belajar disiplin, oke? Ada lagi yang mau maju yang ngambil soal di dalam botol cerdasnya, silakan. Mengapa sikap disiplin harus ditanamkan sejak kecil? Yo, kenapa? Karena sikap disiplin adalah sikap yang baik dan sikap yang termasuk akhlak yang baik ya. Mungkin itu saja ya. Kelas sudah kita pelajari semua ya. Silakan buka buku halaman 31, di situ terdapat soal ya, Terus kalian harus bisa menjawab soal-soal tersebut. Kita sudah mempelajari tentang diskusi, tentang kedisiplinan, manfaat disiplinan, itu apa, segalanya itu sudah ya. Dan minggu depan dikumpul ya, itu PR ya untuk kalian. Minggu depan dikumpul, jangan lupa kerjakan tugasnya. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, kita akhiri dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Doa mulai. Selesai. Ibu akhiri. Bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.